Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Entitled People, yaitu mengisahkan pertemuan dengan orang belagu dan sejenisnya. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Bos percaya bahwa aku seharusnya tidak memiliki privasi. Jadi aku bekerja untuk sebuah perusahaan yang membantu perusahaan lain yang akan datang untuk memiliki semua kabel listrik mereka dan penerangan semua dukungan listrik lainnya disediakan untuk mereka. Oke, jadi ini terjadi 3 tahun yang lalu, dan aku teringat, bosku sudah pensiun waktu itu. Dia adalah orang yang sangat baik, tapi kemudian datanglah Karen. Dia benar-benar mengganggu semua rekan kerja dan sangat ingin tahu tentang segalanya. Jadi, singkat cerita, suatu hari aku sedang menikmati istirahat makan siangku, dan aku mengirim WA ke istri. Dia baru saja mengirimi aku meme, dan aku menertawakannya. Kemudian dia menelpon aku. Aku segera meraih TWS-ku dan menjawab. Dia bertanya apakah aku ingin pergi makan malam ini di restoran yang bagus. Aku tidak yakin. Jadi begitu aku selesai, Karen datang, dan percakapannya seperti ini. Kak, siapa yang kamu bicarakan juga? Aku, penting. Kak, ya memang. Aku ingin tahu dengan siapa kamu berbicara. Karena selama kamu berada di gedung ini, aku dapat menanyakan apa saja, dan kamu harus menjawabku. Dan jangan lupa siapa bosnya. Aku, tentu saja aku tak perlu. Kak, berhasil mengambil HP-ku. Tunjukkan saja padaku. Aku, tidak. Langsung mengunci telepon. Aku baru saja melaporkannya ke HR bersama dengan orang lain yang juga melakukan hal yang sama. Ya, dia akhirnya dipecat. Tapi bukan karena alasan ini. Mungkin karena masalahnya dengan banyak karyawan di perusahaan ini. Cerita kedua. Mengapa orang-orang ini merasa berkewajiban atas barang-barangku? Aku adalah seorang senior di SMA. Aku telah bermain bola voli untuk sekolah selama bertahun-tahun, dan kami secara resmi baru saja menyelesaikan musim ini. Seluruh tim memutuskan untuk mengadakan pesta untuk merayakan kerja keras kami, karena mengapa tidak? Pada hari pesta, semua orang membawa sesuatu untuk dimakan, dan meja penuh dengan makanan. Satu-satunya masalah adalah, itu jam 8 pagi, periode pertama, dan tidak ada yang benar-benar memiliki nafsu makan pagi-pagi sekali. Kami makan apa yang kami bisa, tetapi masih ada banyak yang tersisa, sehingga semua orang memutuskan untuk membawa pulang apa yang mereka ingin makan nanti. Aku mengambil makananku, dan sekotak kue gula beku yang belum dibuka. Disinilah cerita dimulai. Jadi ketika jam sekolah selesai, aku harus menunggu di kafetaria sampai busku tiba di sana. Saat aku sedang duduk memikirkan urusanku, beberapa pria yang mengendarai busku mendekatiku dan bertanya, "Ayo, bisakah aku mendapatkannya?" Aku hanya mengatakan tidak, dan dia berkata, "Sial, itu kan cuma kue, ayolah." Dan dia berjalan pergi. Beberapa saat kemudian, salah satu dari rekan tim voliku dan temannya datang untuk duduk, dan teman-temannya bertanya apakah dia bisa mendapatkannya. Dan aku bilang tidak, dan dia hanya bilang oke. Sekarang, seorang gadis random lain mendatangiku dan berkata, "Bisakah aku meminta kue?" Sekali lagi aku mengatakan tidak. Tetapi bukannya dia pergi, tetapi malah dia mengatakan, "Mengapa?" Dan aku menjawab dengan, "Karena aku tidak mau." Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan, "Ayolah, ayolah, ayolah," sampai aku merasa tidak nyaman dan mulai mengabaikannya. Dia menyadari ini dan berkata, "Kamu pasti menggigit orang. Oh iya, kamu pasti menggigit orang." Dan berjalan kembali ke kelompok teman-temannya. Aku hanya menatap wajahnya yang kosong dan terus memikirkan urusanku. Yes, sebelum kalian mengatakan apa-apa kepadaku, aku tidak punya tempat untuk menaruh barang-barangku. Aku tidak membawa tas ke sekolah, karena mereka menginstruksikan kami untuk tidak melakukannya setelah beberapa anak mengancam akan menembaki sekolah. Cerita ketiga. Perawat buruk lainnya. Ini adalah latar belakang. Aku berada dalam hubungan yang kasar saat ini. Jangan khawatir, aku keluar dari itu sekarang. Itu mulai benar-benar mempengaruhi kesehatan mental, dan aku sering ingin bunuh diri. Ini adalah tentang waktu aku dirawat di bangsal psikiater. Perlu diketahui bahwa ini adalah terjadi selama lockdown pertama di Inggris. Aku awalnya di rumah sakit swasta, karena tidak ada tempat tidur di rumah sakit NHS manapun. Aku menjalani tes COVID secara teratur dan selalu negatif. Suatu hari aku diberitahu bahwa tempat tidur telah tersedia di unit kesehatan mental setempat.
dan aku dipindahkan ke rumah sakit NHS setempat. Begitu aku melewati pintu bangsalku, aku langsung diisolasi karena mereka ingin melakukan tes COVID lagi. Aku jelas setuju untuk tes, jadi tinggal di kamarku. Aku menderita hipoglikemia, yaitu kadar gula turun secara tiba-tiba. Dan tentu saja autisme. Aku duduk di kamar dengan bosan karena mereka mengambil semua tasku untuk melakukan pemeriksaan tas. Makan malam berlalu, dan aku masih menunggu makanan dan minuman. Mereka tidak memberi aku apa-apa. Aku akhirnya tertidur dan bangun di pagi hari. Sarapan kemudian makan siang, datang dan pergi. Dengan aku masih belum mendapatkan makanan atau minuman. Aku muak dan memanggil perawat. Inilah yang terjadi. Aku, bolehkah aku meminta sesuatu untuk dimakan atau diminum? Perawat, sudah makan siang, Anda harus menunggu sampai makan malam. Aku sangat haus dan lapar. Tolong setidaknya beri aku minum. Perawat, Anda harus menunggu sampai makan malam. Makan malam datang dan pergi, tetapi aku masih tidak mendapat makanan atau minuman. Aku menelpon perawat lagi. Aku masih belum makan atau minum apapun. Perawat, makan malam sudah selesai sekarang. Bolehkah aku makan dan minum sekarang? Perawat, tunggu sampai makan pagi. Hasil COVID-ku sudah keluar. Perawat, ya itu negatif. Aku ingin keluar dari rumah sakit kalau begitu. Aku pulang sendiri naik taksi, dan hampir pingsan karena kadar gulaku rendah dan dehidrasi. Aku segera makan dan minum. Kemudian ketika aku merasa lebih baik, aku memberitahu Cikisi, yaitu bos rumah sakit NHS, tentang apa yang terjadi. Perawat itu akhirnya dipecat. Cerita keempat. Teman ingin aku membuatkan dia gaun pengantin hanya dengan biaya bahan baku. Jadi aku memiliki gelar di bidang fashion, yang berarti aku bisa menjadi penjahit pribadi mereka. Aku sudah terbiasa dengan masalah ini, dan aku tidak keberatan membantu orang. Tetapi aku tidak pernah bekerja secara gratis. Temanku yang sedang hamil baru-baru ini menghubungiku dan bertanya apakah aku bisa membuatnya gaun pengantin dan mengirimi aku gambar ide yang ada dalam pikirannya. Itu bukan gaun yang sederhana, tetapi juga bukan gaun yang paling rumit yang pernah aku miliki. Selesai juga, aku mengatakan kepadanya bahwa aku pasti bisa melakukannya untuknya, dan itu akan menelan biaya 600 pounds. Dia terkejut dengan ini, dan mengatakan kepada aku bahwa dia pikir aku akan melakukannya secara gratis, dan dia hanya membayar bahan baku saja. Aku menjelaskan dia berapa jam waktu yang aku perlukan untuk melakukannya, dan semua sulaman tangan yang diperlukan. Aku menjelaskan bahwa aku melakukan ini dengan seperempat dari harga yang aku kenakan kepada orang lain, karena dia adalah temanku. Pada titik ini dia mulai sangat marah, mengatakan kepada aku bahwa aku tidak tahu seberapa besar stres yang dia alami dengan pernikahan, dan fakta bahwa dia hamil, dan betapa terbatas uang yang dia miliki. Bagaimana ini harus menjadi hadiah pernikahanku untuknya, dan betapa bagusnya itu terlihat dalam portofolioku. Aku tidak berpikir aku tidak masuk akal untuk menginginkan uang untuk ini. Tetapi teman-teman lain mengatakan kepadaku itu mengerikan. Bagaimana aku ingin menagihnya untuk ini, dan itu tidak seperti aku adalah toko gaun high-end. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.